Shalom, salam sejahtera, jemaat yang dikasih Tuhan. Bertemu lagi dengan Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Pendeta Agus Gunawan. Hari ini kita akan membaca bagian dari Yohanes 1 ayat ke-14. Saya akan bacakan untuk kita. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa penuh anugerah dan kebenaran. Nah saudara, sebentar lagi kita menjelang memasuki perayaan Natal kita. Nah pertanyaan pentingnya saudara adalah, apakah makna Natal bagi saudara? Ada satu tulisan yang cukup menarik dari seorang pendeta bernama Andar Ismail dalam seri Selamat Natal. Dia mengatakan merayakan Natal itu berbahaya. Kenapa demikian? Saya membaca bagian yang dia kutip. Dia katakan merayakan Natal kelihatannya gampang, tetapi sebetulnya susah. Susah dalam arti berbahaya dan beresiko. Ibarat saudara berjalan di tepi sawah pada waktu malam, tanpa bantuan cahaya, kalau kurang hati-hati, itu bisa terperosok. Nah saudara, kenapa Pak Andar mengatakan bahwa merayakan Natal itu bisa susah, berbahaya, dan beresiko? Yang pertama saudara, yang paling mencolok adalah bahwa kita mudah terperosok ke dalam yang namanya komersialisasi Natal. Yang kedua saudara, tanpa disadari, kita juga terjebak dalam kesibukan Natal yang dalam pelaksanaannya kita tidak merasakan malam sunyi senyap meskipun kita menyanyikan lagu Malam Kudus itu. Dan yang ketiga adalah bahaya lain adalah Natal dipersempit menjadi kegiatan eksklusif dari kita untuk kita dan hanya mencari kepuasan rohani kita sendiri. Padahal saudara, 2000 tahun yang lalu peristiwa Natal atau yang kita maknai sebagai kelahiran Yesus terjadi dalam situasi yang penuh dengan keprihatinan. Kesederhanaan, keresahan dunia pada saat itu, kesuraman kehidupan, kegelisahan, serta ketakutan manusia. Bayangkan pada waktu itu dalam Lukas dikatakan ada sensus penduduk. Tentu sensus ini dalam rangka untuk kepentingan perang dari Romawi. Sehingga masyarakat pada saat itu terbayang akan penarikan pajak yang cukup besar. Belum lagi mereka harus kembali ke kotanya masing-masing dan itu bukan perjalanan yang mudah. Termasuk di situ digambarkan bagaimana Maria yang hamil tua bersama dengan Yusuf harus kembali ke Bethlehem dalam perjalanan yang panjang dan tidak mudah. Maka itu dalam situasi keprihatinan, kesederhanaan, keresahan, kesuraman itu, Natal menghadirkan spirit inkarnasi dari Allah Trinitas, yang di dalamnya Allah membuka diri untuk dikenali di dalam peristiwa pelik dan getir hidup kita, hidup manusia. Nah maka itu saudara, merefleksikan Natal atau kelahiran Yesus akan bermakna jika kita membaca riwayat hidup Tuhan Yesus itu mulai dari belakang. Kita baru tersentak untuk mengikut Yesus ketika sudah membaca berita tentang kenaikannya ke surga, menyusul kebangkitannya dan kematiannya di kayu salib. Hati kita baru terperangah ketika sudah membaca tentang gaya hidupnya yang sungguh lain daripada yang lain. Jiwa kita baru tersentuh ketika sudah membaca pengajarannya yang sungguh juga unik. Sebab itu Natal tidak bisa berdiri sendiri terlepas dari Paskah. Perayaan Natal menjadi lebih berarti karena kita tahu bahwa bayi yang kita sambut ini tidak terus-menerus berada di palungan Bethlehem, melainkan bertumbuh menjadi guru yang mengajar di tepi sungai Yordan dan kemudian dipaksa berjalan terbungkuk-bungkuk memikul salib menaiki tangga kota Yerusalem. Tapi kemudian kita melihat dia bangkit kembali, berdiri dengan tegap di bukit Galilea dan bersabda kepada para murid, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Seperti yang tertulis dalam Matius 28 ayat 18-20. Nah saudara, dalam peristiwa Natal, sungguh ini peristiwa yang menakjubkan. Bahwa Allah yang melampaui kita kini bersama-sama dengan kita. Sementara dunia menganggap Allah begitu jauh, Natal justru menegaskan dia dekat, bahkan begitu dekat. Maria dan Yusuf pun saya bayangkan memeluk Allah dalam diri Tuhan Yesus itu begitu penuh kasih. Maka itu Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Dan dilanjutkan dan diam di antara kita. Dalam bahasa asli yang dipakai sebenarnya berkemah di antara kita. Dan kita bayangkan di dalam kemah yang diselubungi kegelapan,
terang diberikan. Allah tidak mewartakan terang itu dari sorga yang jauh dan mengundang manusia berusaha untuk menjangkaunya, walaupun sudah pasti tidak akan mungkin kita menjangkaunya, meraihnya. Dan terang inilah yang kini turun, menerobos pekatnya dosa dan memasuki tenda kehidupan kita. Maka itu saudara, sebentar lagi kita memaknai peristiwa Natal, peristiwa cinta kasih Allah bagi kita. Dan itu akan terus pada puncaknya pada saat kematian dan juga kebangkitannya. Disitulah kemenangan diberikan Tuhan. Mari saudara, kita memaknai Natal dengan benar. Natal bukanlah tentang pohon Natal terang, walaupun terangnya bisa jadi mengingatkan kita pada terang kemuliaan Kristus. Natal bukan bingkisan kado, walaupun bingkisan itu mengingatkan kita pada kado Allah yang istimewa. Natal bukan sekedar hari libur, holiday, walaupun hari kelahirannya memang sebuah hari yang kudus, holy day. Natal juga bukan sekedar ucapan pesan retoris melalui WA atau kartu, walaupun ia mengingatkan kita pada pesan keselamatan. Maka itu semua aksesoris Natal tidak menjadi bermakna ketika kita kehilangan esensinya. Makna Natal akan berkurang, hilang, atau malah sesat kalau kita justru kehilangan pesan sesungguhnya bahwa firman itu telah menjadi manusia dan berkemah di antara kita. Tuhan memberkati kita. Amin.